Hingga saat ini masih belum diketahui kapan PPKM akan berakhir. Ini berarti kita masih akan melakukan semua kegiatan termasuk belajar dan bekerja dari rumah. Oleh karena itu, kebanyakan kantor membeli sebuah NAS untuk memberikan sebuah kemudahan dan keamanan bagi para penggunanya. Dan biasanya nih, saat pembelian sebuah NAS, kita itu dibundling dengan paketan hard disk yang tentunya memiliki performa yang kurang tinggi. Nah, di belakang saya ini sudah ada dua produk dari Seagate yang dapat membantu kalian meningkatkan performa NAS kalian. Nah, penasaran kan kedua produk itu apa aja? Kalau misalnya kalian penasaran, pastikan simak video ini sampai habis. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas dua produk terbaru dari Seagate, yakni Seagate IronWolf SSD. Seperti diketahui, seri IronWolf memang khusus ditujukan untuk segmen penyimpanan NAS. Dua produk yang akan kami bahas adalah Seagate IronWolf 510 SSD versi 960GB dan IronWolf 125 SSD versi 1TB. Keduanya pun menawarkan berbagai fitur menarik, terutama untuk kalian yang akan menggunakannya di NAS kesayangan kalian. Memang saat ini masih banyak orang yang meragukan untuk menggunakan SSD di NAS. Ya, hal ini wajar ya, karena NAS itu kan biasanya bekerja 24 jam non-stop. Nah, kalau misalnya ngomongin soal ketahanan, Seagate itu memberikan kedua SSD di belakang saya ini MTBF yang sangat baik. Kalau misalnya nih SSD standar itu kan MTBF-nya antara 1 juta hingga 1,2 juta, paling top ya. Tapi Seagate dengan percaya diri mengatakan bahwa kedua SSD belakang saya ini sudah memiliki MTBF hingga 1,8 juta jam. Jadi kalian nggak perlu khawatir SSD ini akan cepat rusak. Udah gitu nih, Seagate itu nggak main-main dalam memberikan garansi. Soalnya kedua SSD ini memiliki garansi hingga 5 tahun. Ditambah lagi, kalian akan mendapatkan dukungan Rescue Data Recovery setiap pembelian SSD IronWolf. Kalian juga akan mendapatkan dukungan fitur tersebut selama 3 tahun secara gratis. Dengan fitur ini, Seagate akan membantu para pengguna SSD IronWolf mereka untuk mengembalikan data yang tidak sengaja hilang saat penggunaan. Jadi, kalian tidak perlu khawatir dalam menggunakan SSD tersebut untuk NAS. Untuk spesifikasi, IronWolf 125 SSD hadir dengan controller NAND 3D TLC. Ukurannya standar seperti SSD 2,5 inci lainnya. Selain itu, SSD ini juga hadir dengan konektor SATA 6GB per second dengan klaim kecepatan maksimum di 560 MB per second. Di sisi lain, untuk IronWolf 510 SSD, Seagate menggunakan form factor M.2 NVMe standar. Mereka menggunakan controller NAND 3D TLC dengan konektor PCIe Gen 3 X4 yang cukup standar untuk sebuah SSD NVMe. Meskipun masih belum menggunakan standar PCIe Gen 4, namun kecepatan yang ditawarkan pun masih tinggi, yakni diklaim memiliki kecepatan hingga 3150 MB per second. Selain itu, saat ini masih belum ada NAS yang menggunakan konektor PCIe Gen 4 di pasaran. Lalu bagaimana dengan performanya? Kami pun menggunakan dua platform untuk mengujinya. Satu menggunakan laptop dan satu lagi menggunakan NAS yang menggunakan aplikasi Crystal Smart. Dan berikut ini hasil pengujian kami. Untuk pengujian di platform NAS, hasil kecepatan yang didapatkan cukup tinggi di kelasnya. Jika dibandingkan dengan performa HDD untuk NAS, kecepatannya bisa dibilang mencapai 10 kali lipatnya. Dan saat melakukan pengujian yang sama di laptop, hasilnya pun sangat memuaskan. Soalnya, jika dibandingkan dengan SSD 2,5 inci serta SSD NVMe lain, baik IronWolf 510 dan IronWolf 125 memiliki performa yang cukup setara. Nah, dengan kecepatan seperti itu, sebenarnya nih, kedua SSD ini nggak cuman baik untuk dipakai di NAS, tapi juga dipakai di laptop atau misalnya PC kalian. Soalnya kecepatannya itu cukup tinggi di kelasnya. Nah, untuk harga, untuk Seagate IronWolf 125 itu harganya ada di sekitar 2,8 jutaan untuk yang versi 1TB. Dan untuk Seagate 510 yang versi 960GB itu harganya ada di 3,8 jutaan. Memang sih kedua SSD ini agak sedikit mahal, tapi dengan mengeluarkan uang segitu nih, kalian itu akan mendapatkan sebuah SSD yang kencang dan tahan lama, yang pastinya akan membuat NAS kalian jauh lebih kencang. Nah, kalau misalnya kalian punya pertanyaan atau misalnya punya saran nih, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa juga buat like dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya.